Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yetiani Sagala, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 8, Kota Sumbulu Salam, Provinsi Aceh. Dengan pengajar praktik Bapak Indra Dinata Saputracan dan fasilitator Bapak Omot Rando Sihombing. Ini adalah video hasil karya saya, Aksi Nyata Modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Berikut ini kegiatan diseminasi kepada rekan guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, di sini saya meminta waktunya sedikit. Saya ingin melakukan diseminasi yaitu tentang budaya positif yang ada di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, selamat datang para guru hebat. Di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Adapun disiplin dari budaya positif ini yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Adapun konsep disiplin budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah semua konsep utama budaya positif yang harus kita laksanakan nantinya. Yang pertama, konsep budaya positif yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan Baik Bapak Ibu, konsep disiplin budaya positif yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti saran dari kancah kita kemarin bahwa kita diharuskan menerapkan IKM, yaitu implementasi kurikulum merdeka, yang tujuannya itu menciptakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, Bapak Ibu. Ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, ada gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus menguatkan karakter peserta didik kita melalui dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila ini. Nah, yang kedua, konsep utama budaya positif kita yaitu ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa sogokan maupun tanpa hukuman. Nah, di sini yang ketiga, konsep utama budaya positif kita adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi kalau kita sering menemukan peserta didik kita itu yang bertingkah aneh ataupun kadang-kadang dia suka iseng, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi disitulah kita harus memahami kebutuhan dasar apa dari anak tersebut melakukan kesalahan misalnya ataupun kejahilan yang dilakukan di dalam kelas. Nah, yang keempat, konsep budaya positif kita adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu, yang harus kita ketahui. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jika peserta didik kita melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kita sering menjumpai ada peserta didik kita yang takut pada satu orang guru. Nah, jadi ini tidak efektif, Bapak Ibu. Motivasi seperti ini tidak efektif karena jika dengan guru yang lain dia tidak akan mendisiplinkan dirinya. Dia hanya menghindari hukuman dari guru tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua ada motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga tidak efektif jika peserta didik melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi ini didapatkan karena ada imbalan atau upah. Nah, seperti itu. Dan ini tidak efektif, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan itu universal, bersifat luas. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nah, jika peserta didik kita melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah motivasi yang harus kita bangun pada peserta didik kita. Jadi dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, seperti tanggung jawab, jujur, itu akan secara otomatis keluar dari dalam dirinya. Yang kelima, budaya positif yaitu adalah posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol guru ini diharapkan kita sebagai pendidik harus bisa di posisi teratas, yaitu posisi di nomor 5 sebagai manajer. Ya, kalaupun kita tidak bisa sebagai manajer, sebaiknya kita berada di posisi keempat, yaitu sebagai pemantau. Baik, kita lihat Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada disajikan satu kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita lihat bagaimana penggunaan posisi kontrol kelima posisi tersebut dengan contoh-contoh seperti berikut. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Nah, di sini contohnya kita biasa mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini sifatnya menghukum, Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu menghukum, nanti akan timbul rasa benci di dalam diri anak tersebut, rasa tidak suka, karena sifatnya menghukum. Nah, kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini adalah contoh posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita akan membuat si anak down, seperti itu. Nah, kalau di posisi sebagai teman, kita akan mengatakan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kita seperti memberikan tidak ada jarak. Kita sebagai teman. Nah, ini juga kurang efektif, Bapak Ibu. Nah, di posisi keempat yaitu pemantau. Kalau di pemantau, kita lihat kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, di sini kita sudah menanyakan kepada anak didik tersebut.
kita mengajak dia untuk menyadari kesalahannya, dan kemudian akan muncul motivasi intrinsik dari dalam bahwa dia sudah melanggar peraturan, dan kemudian dia membuat konsekuensi. Dia tahu apa aturan dari pelanggaran tersebut. Seperti itu. Nah, yang kelima adalah posisi tertinggi, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini biasanya kalimatnya mencari solusi. Dia tidak lagi mencari siapa salah dan siapa yang benar, tapi kita bersama-sama mengajak anak tersebut untuk mendisiplinkan dirinya dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini kita mengajak anak didik untuk membuat motivasi diri, mendisiplinkan diri dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk konsep disiplin Bapak Ibu, ada yang disebut dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman biasanya bersifat menyakitkan, tidak nyaman, peserta didik menjadi takut, dan sifatnya memaksa. Peserta didik menyembunyikan kesalahannya, kemudian peserta didik juga menjadi rendah diri. Nah, ini adalah konsep disiplin identitas gagal yang berupa hukuman. Nah, kalau di penghargaan biasanya tidak efektif, jadi merusak hubungan, sifat iri. Kalau kita memberikan penghargaan kepada seseorang, satu peserta didik, ini akan membuat iri yang lainnya, seperti itu. Jadi ini tidak efektif. Kemudian penghargaan ini mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kalau tadi disiplin dengan identitas gagal, maka di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi namanya. Di konsekuensi biasanya penguatannya itu memang jangka pendek, tapi ini sudah lumayan baik Bapak Ibu. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon di situ, kemudian peserta didik menghormati peraturan, dan peserta didik kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kalau di restitusi, peserta didik bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian kita fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Nah, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Di situ ada teori kontrolnya. Nah, yang terakhir peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses yang harus kita terapkan di sekolah kita, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, yang keenam untuk konsep utama dalam menerapkan budaya positif ini adalah keyakinan kelas. Jadi di sini saya sudah menerapkan keyakinan kelas di semua kelas, yaitu Bapak Ibu, kami bersama-sama dengan murid kita sudah sepakat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Mengapa tidak kesepakatan kelas? Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini pada masa COVID dulu ya Bapak Ibu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Jadi mengapa? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik. Kita kembali ke nilai-nilai kebajikan yang kita jadikan sebagai keyakinan kita, yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Jadi inilah maka dinamakan keyakinan kelas. Jadi kita menanamkan motivasi intrinsik dengan nilai-nilai kebajikan di dalam diri peserta didik kita. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada perbandingan ya, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kita lihat di peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya.
kalau di keyakinan kelas, dia ini nilai-nilai kebajikannya itu yaitu tanggung jawab. Nah, kalau di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, di keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikannya itu adalah menghormati orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di keyakinan kelas ada nilai kebajikannya, yaitu menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, di peraturan biasanya disebutkan dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau di keyakinan kelas, itu ada nilai kebajikannya, yaitu keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Nah, di peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, apa nilai kebajikan di keyakinan kelasnya? Yaitu kesehatan Bapak Ibu. Nah, kalau di peraturan antri atau bergantian menunggu giliran. Nah, di keyakinan kelas ada nilai kebajikan di situ, yaitu menghormati orang lain dan mengajarkan kita untuk bersabar. Di peraturan kelasnya ada gunakan masker. Nah, nilai kebajikannya yang ada di keyakinan kelas kita itu kesehatan dan keselamatan. Kemudian di peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas kita itu adalah keselamatan dan keamanan. Jadi kalau tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, untuk konsep utama budaya disiplin positif yang ketujuh yaitu ada restitusi. Nah, di sini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran dan bukan paksaan. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini tadi kita sudah bahas tentang kebutuhan dasar. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kita mencari solusi bersama-sama dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat kepada anak didik kita jika mereka melakukan suatu kesalahan. Jadi kita bisa melakukan restitusi namanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau di hukuman, biasanya itu guru menghukum murid dengan hormat bendera selama 15 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini tidak efektif kita lakukan kepada peserta didik kita. Nah, kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk murid yang lalai mengerjakan PR dan menyuruhnya mengerjakan tugas saat jam istirahat. Nah, kita akan tanyakan konsekuensinya apa kepada anak didik kita. Nah, kemudian guru bersikap tegas dan murid pun menghormati peraturan. Ini di konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah, kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ada nilai-nilai kebajikan di situ. Jadi kalau di hukuman ini biasanya bersifat negatif dan di konsekuensi ini bersifat netral dan di restitusi inilah bersifat positif. Jadi ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan restitusi kepada murid kita, jadi ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama sekali adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan dasarnya, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya di sini guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, misalnya. Kemudian kita juga akan mengatakan, Bapak ataupun Ibu juga pernah berbuat salah, misalnya. Kemudian kita mengatakan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengatakan, saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar.
Karena kita fokus kepada permasalahan atau solusi, pemecahan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kita adalah tahap menstabilkan identitas ketika kita melakukan restitusi kepada peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Nah, untuk tahap kedua, kita memvalidasi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga peserta didik kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, biasanya kita akan mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Selain itu, kita juga bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, kemudian ada lagi, apa yang penting bagi kamu. Ini kita memvalidasi kebutuhan dasarnya. Nah, untuk yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Nah, ketika mereka melanggar atau melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi. Inilah yang kita tanyakan kepada mereka. Nah, biasanya kita akan menggunakan kata, apa nilai yang kita percaya di kelas yang sudah kita sepakati atau sudah kita buat. Kemudian, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ataupun kita bisa mengatakan kelas yang ideal itu seperti apa sih. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini. Ataupun kita bisa mengatakan apa langkah selanjutnya setelah kejadian ini. Nah, seperti itu. Makanya di sini kita menanyakan keyakinan kelas ini untuk mencari solusi permasalahan dari kesalahan yang sudah dibuat. Baik Bapak Ibu, di sini ada contoh dari restitusi. Contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah kita ketika ada peserta didik kita yang melakukan suatu kesalahan. Ini contoh restitusi. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Yang ketika itu saya restitusi dari peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Kalian tahu ya Pak? Ini benar-benar kalian yang pernah kelas sampai agresi. Kenapa? Saya mendengar Pak Ana sama Riko itu ngomong kemarin di belakang. ini ibu nggak mau cari siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi di sini ibu ini kita bersama-sama mencari solusi supaya kejadian seperti ini tidak hanya terulang lagi di sekolah. Kalian ingat yang pas saya? Ada. Akan terjadi ya. Akan terus dia. Mesti makan. Kalian sudah tahu, kalian sudah belajar. Di dalam. Siapa yang sorti kemarin? Tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Silakan berhadapan dan saling berdiskusi. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi anak yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Dan ada ini, saya kembali ke ya. Bapak Ibu, demikianlah hasil dari karya saya yang menerapkan budaya positif di modul 1.4 ini pada pendidikan guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana